Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi dari pretest yang sebelumnya pernah kita laksanakan ya. Jadi di sini kita akan bahas secara singkat materi soal-soal yang pernah kita teskan saat pretest minggu lalu. Dan saya harap Anda untuk mencatat hal-hal penting dalam penjabaran ini. Dan tentunya materi ini akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin soal-soal di sini akan muncul untuk ulangan-ulangan harian ke depan dan juga ulangan tengah semester di September nanti. Dan tentunya di ulangan penilaian akhir semester nanti, soal-soal ini kemungkinan akan keluar. Jadi mohon disimak dan dicatat hal-hal penting di dalamnya. Oke, pertama kita masuk ke soal pertama ya anak-anak. Soal pertama ini kita diminta untuk menentukan to be. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan to be-nya apa. Seperti yang kita tahu bahwa to be itu seperti ini penjelasannya ya. Jika subjeknya bukan I dulu deh. He, she, it, maka to be-nya nanti ya. To be-nya itu kita menggunakan is jika konteksnya present, tapi kalau konteksnya past tense yang lampau kita menggunakan was. Jika subjeknya I, maka to be-nya am atau was. Jika subjeknya they, we, you, maka to be-nya adalah are atau were. Nah, coba kita simak di sini subjeknya he ya. Berarti kalau he kita subjeknya adalah is ya. Maka jawaban yang benar is atau was. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Gampang ya. Soal nomor 2 konsepnya sama dengan yang nomor 1, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat dia menggunakan subjek they, maka to be-nya yang harus kita tentukan adalah to be-nya. Maka to be-nya adalah they, berarti they, are atau we. Adakah di sini are atau were? Jadi jawabannya adalah yang were. Gitu ya. Number 3, rooms. Nah, subjeknya adalah rooms. Subjeknya rooms. Ini roomsnya lebih dari satu loh. Rooms ada S-nya di sini. Berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu masuk kategori they. Kata gantinya they. Maka kita menggunakan were, are atau were. Jadi jawabannya adalah yang were. Gitu ya, gampang ya. Jadi tanpa kita harus tahu. Kemarin waktu di kelas banyak yang bertanya, Pak artinya spesies apa? Kita nggak perlu tahu apa pengertian artinya dari spesies itu apa ya. Yang kita harus ketahui adalah susunan grammar atau structure dari teks ini, kalimat ini gitu. Kita nggak perlu tahu arti spesies itu apa. Yang penting susunannya kita harus tahu. Yang harus kita tahu the rooms-nya ini. Rooms-nya ini jamak atau tunggal. Kalau tunggal, kalau ada S-nya berarti jamak. Masuk ke dalam kategori pronouns-nya, kata gantinya they. Dan to be-nya adalah were atau are. Gitu ya, gampang ya. Ini nomor 4 dan 5 konsepnya masih sama. Nomor 6 juga konsepnya masih sama. Nah, nomor 7 akan kita bahas ini. Nomor 7 ini termasuk ke dalam soal kalimat pasif, passive voice. Ciri-ciri passive voice itu apa? Yaitu ada by-nya di sini. By itu artinya oleh. Kalimat aktif itu kan contoh kalimat aktif itu aku memasak nasi. Memasak itu aktif. Kalau pasifnya dimasak berarti nasi dimasak olehku. Ini juga sama. The project was bla 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 by the new team. Complete itu menyelesaikan ya. Nah, project titik-titik oleh tim yang baru. Nah,
Kalau ada kata oleh di sini berarti otomatis masuk ke pasif. Berarti bukan menyelesaikan tapi diselesaikan. Strukturnya dari kalimat pasif adalah to be ditambah verb 3. Nah, gitu ya. Itu strukturnya. To be-nya mana? Was. Di sini sudah ada to be. To be-nya was. Nah, titik-titik ini berarti tinggal kita isi oleh verb 3. Yang mana di antara berikut yang merupakan verb 3? Sudah jelas jawabannya adalah completed. So, the answer for number 7 is completed. Gitu ya, ingat ya. Jadi, passive voice itu rumusnya adalah to be plus verb 3. Itu jawabannya. Gampang ya? Bisa dipahami ya? Bisa ya, gampang ya. Ini juga masih ke dalam pasif ya. Di sini ada by. To be-nya was, kemudian setelah to be ditambah plus verb 3. Mana yang di antara berikut yang merupakan verb 3? Read itu kan verb 1-nya read, verb 2-nya read, verb 3-nya read. Tulisannya sama ya, read semua. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Nomor 9 masih seputar passive voice. Di sini menggunakan by ciri-cirinya kalimat pasif. Tadi bagaimana, masih ingat? Rumusnya? Rumusnya adalah mana tuh? To be plus verb 3. Mana to be-nya? Ini to be-nya were, ini to be semua. Yang D tanpa to be berarti D jangan dipilih ya. D jangan dipilih karena tidak ada to be-nya. Setelah to be verb 3, yang mana di antara berikut yang merupakan verb 3? Sing, sang, sang. Yang sang. Sang ini verb 3, sang verb 3. Nah, tersisa ini sing bukan ya, berarti sing jangan dipilih. Singing jangan dipilih. Nah, di sini ada pilihan antara were dan was. Yang mana yang sesuai dengan subjeknya? Subjeknya the songs loh. Lebih dari satu loh. Lebih dari satu berarti jamak, banyak ya. Kalau banyak masuk dalam kategori, kata gantinya apa? They. Kalau they, to be-nya apa? Are atau were. Gitu. Jadi kita pakai are atau were. Di sini adanya were ya. Berarti kita pilih yang were sung. So the answer is C. Were sung. Gampang ya. Ini juga masih sama ya konsepnya. The cakes were bla 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 by the pastry chef. Masih passive voice, kita pilih yang verb 3, jadi bake jawabannya. Baked, ada verb 3-nya, baked. The pictures, lebih dari satu. Berarti harusnya pakai were. Were taken. She, nah ini beda konsep lagi. Ini kita soalnya present tense. Kenapa present tense, Pak? Karena ini kalimat yang menunjukkan rutinitas. Di sana ciri-cirinya ada penggunaan everyday. Everyday ciri-ciri rutinitas. Dia menggunakan verb 1 ditambah S. Verb 1-nya kadang ada S-nya loh. Verb 1 yang ditambah S atau ES itu yang seperti apa? Yang subjeknya adalah she, he, it. Nah, jadi kalau subjeknya she, he, it ya, maka verb 1-nya ditambah S. Walk jadi walks, go jadi goes, sleep jadi sleeps gitu.
Ini subjeknya she, berarti verb 1 tambah s, yaitu jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Number 13, konsepnya masih sama. Konsepnya masih sama di sini ya. Jadi jawabannya adalah rises. Ini masih termasuk ke dalam present tense karena karena terbitnya matahari ini kan artinya matahari terbit ya. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Itu merupakan kegiatan yang umum terjadi, rutinitas kejadian sehari-hari, fakta umum gitu. Maka kita pakai present tense. Ini juga masih present tense karena menunjukkan fakta. Kebiasaan yang sampai saat ini masih terjadi. Goats grass. Kambing makan rumput. Karena kambingnya lebih dari satu, berarti masuk ke dalam kata ganti day. Masuk dalam kata ganti day. Kalau they, we, you, maka verb satunya tidak perlu ditambah s. Jadi it tidak usah it's gitu. Yang mana yang verb 1? Ate atau eat atau eaten? Ini jawabannya ya. Gampang ya. Selanjutnya ini juga masih sama present tense karena menunjukkan fakta. Sapi memproduksi susu. Jadi kita menggunakan verb 1 ya, yaitu produce. Ini beda lagi konsepnya. Last night. Last night menunjukkan sesuatu yang sudah lewat, sudah lampau, sudah terjadi. Jadi kita menggunakan tenses apa? Tenses yang kita gunakan apabila menunjukkan kegiatan yang sudah lewat yaitu past tense. Dia ciri-cirinya menggunakan verb 2. Yang mana di antara berikut yang merupakan verb 2? Eat, ate, eaten. Ate jawabannya ya. Selanjutnya, ini juga last summer. Last summer menunjukkan apa? Lampau. Musim panas tahun lalu. Lampau. Kalau lampau kita menggunakan past tense. Ya. Verb 2. Yang mana yang verb 2? Sudah jelas jawabannya adalah traveled. Ini juga sama nomor 18. Past tense. Kita menggunakan tensesnya verb 2. Yang mana di antara berikut verb 2? Read. Kita baca read. Walaupun tulisannya sama read ya. Tapi kita membacanya read karena verb 2. Ini beda lagi tenses yang kita gunakan. Nomor 19. Next weekend. Next weekend menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maka kita menggunakan future tense. Future tense ciri-cirinya menggunakan will verb 1. Yang mana di antara berikut yang menggunakan will plus verb 1? Will visit. Tonight nomor 20. Tonight juga artinya nanti malam. Berarti kita pakai future tense. Iya kan? Future tense ingat menggunakan will plus verb 1. In 2 weeks ini juga yang akan datang. Dalam 2 minggu yang akan datang. Artinya in 2 weeks itu dalam 2 minggu yang akan datang. Yaitu rumusnya menggunakan will plus verb 1. Termasuk ke dalam future tense. Gampang ya sampai sini ya. Oke, di sini nomor 22 kita diminta untuk menjawab verb 1, verb 2, dan verb 3 dari bernyanyi. Gampang. Sing, sang, sang. Yang D jawabannya. Number 23, mengambil apa? Take, took, taken. Nomor 24, memberi.
give, gave, given. Gampang ya. Number 25, membawa. Bring, brought, brought. Ini kadang suka lupa ketuker ya antara buy, bring gitu ya. Membeli. Ini baru buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Number 27. Nah, ini masuk ke dalam adjective clause. Adjective clause. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya di kelas, tapi cara gampang untuk mengisinya adalah jika setelah titik-titik ini kita bertemu dengan verb, maka kita isi dengan who. Jika setelah titik-titik ini kita bertemu dengan subjek, maka biasanya diisi dengan whom. Jika setelah titik-titik ini kita bertemu dengan noun atau kata benda ya, benda yang bisa dimiliki, biasanya kita isi whose. Ini cara singkatnya seperti ini kurang lebih. Sekarang kita analisa. Setelah titik-titik ini kita bertemu apa? Verb ya. Kalau kita bertemu dengan verb berarti kita pakai who. Jadi jawabannya adalah yang who. The man who is standing over there is my uncle. Ini juga konsepnya sama. Konsepnya sama. The teacher taught me. Taught itu artinya apa? Mengajar. Mengajar verb ya. Mengajar itu verb. Berarti kalau setelah titik-titik terus kita bertemu dengan verb, kita menggunakan who. Jadi jawabannya adalah who. Selanjutnya, ini konsepnya masih sama, masih adjective clause. The woman titik-titik son is in my class is a doctor. Nah, son di sini dia berfungsi sebagai kata benda, bukan pelaku ya. Karena son ini tidak melakukan pekerjaan ya. Jadi masuknya ke noun. Noun pasangannya dengan whose. Berarti di sini kita isi dengan whose. Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa, nanti kita bahas lebih detailnya di kelas. Kemudian adjective clause nomor 30 masih adjective clause. Di sini was baked-nya dia pakai verb. Berarti kalau menggunakan verb isinya adalah who. Kok who sih? Sorry. Dikarenakan cake ini selain manusia ya, benda itu pakai which. Nah, gitu. Benda pakai which. Ini jawabannya were ya. The man I meet. Nah, ini jawabannya whom. Karena setelah titik-titik bertemu dengan subjek pelaku. Masih ingat kan? Setelah titik-titik bertemu dengan subjek, maka isinya adalah whom. Ini kan setelah titik-titik bertemu dengan subjek nih, pelaku, maka isinya adalah whom. Selanjutnya ini beda lagi pembahasan. Ini kita membahas tentang if clause namanya. If clause. If clause itu ada banyak jenisnya. Ada type 1, ada type 2, dan ada type 3. Biar mudah ya, type 1 itu biasanya menggunakan verb 1 lalu berpasangan dengan will. Kemudian kalau yang tipe 2 dia menggunakan verb 2 lalu berpasangan dengan would. Kemudian yang ketiga dia pakai had ya. Had verb 3 dan dia berpasangan dengan would have. Sebentar. Nah, gini. Oke, kita analisa. If it rains. Rains di sini menggunakan verb 1. Berarti tipe yang pertama ya, tipe pertama. Pasangannya will. Yang mana jadi? Segampang itu anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang B. Will cancel. Selanjutnya ini masih if clause juga ya.
Oke, if clause. If we take taxi. Nah, ini menggunakan verb satu ya. Pasangannya akan will. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang C gitu. Selanjutnya, if you invited her. Nah, invited di sini menggunakan verb 2. Berarti masuk tipe berapa? Tipe 2 dong. Tipe 2 rumusnya seperti apa? Verb 2 dan would. Berarti pilih yang ada would-nya. Ini ya. Would come. Kalau yang A will aja, kalau yang C would have, sedangkan kalau yang B would come. Nah, jawabannya yang B. Selanjutnya yang nomor 36. If you bla bla bla, I would complete. Nah, ini malah dibalik ya. Menggunakan would, kalau yang menggunakan would berarti tipe berapa? Tipe 2 ya. Would pasangannya dengan verb 2. Cari yang verb 2. Cari verb 2. Jawabannya adalah yang helped. If you help me, I would complete the project on time. Gitu ya anak-anak. Nomor 37. Ya sama konsepnya ya. Nah ini nih nomor 38 nih. Kira-kira dia pakai tipe berapa? If clause atau conditional sentence yang tipe berapa? If she had studied hard. Nah, had verb 3. Tipe keberapa tuh? Had verb 3 berarti tipe ke-3. Pasangannya would have. Cari yang would have. Nah, would have passed. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kita perlu ngapalin ini aja nih. Ini yang paling penting nih. Ini yang rumus ini yang paling penting. Jadi nanti dihafal ya di kelas. Kemudian lanjut, ini masih if clause. Banyak juga ya Bapak bikin if clause. Nah, ini nih. Nomor 41. Nomor 41 ini conjunction. Conjunction. Di sini Bapak hanya menggunakan 2 conjunction ya. Walaupun sebenarnya conjunction di luar sana masih banyak. Although artinya walaupun. Because artinya karena. Walaupun itu digunakan untuk hal yang bertentangan. Positif, negatif. Sedangkan because itu digunakan untuk hal yang tidak bertentangan. Kita jelaskan. She studied hard. Dia belajar keras. Dia rajin belajar. Dia ingin lulus ujian. Dia rajin belajar karena dia ingin lulus ujian. Satu sama lain berkaitan ya, tidak bertentangan. Jadi kita pilih because gitu. Sedangkan yang nomor 42, I read a book, she watched a movie. Ini conjunctionnya bukan although sih. Ini jawabannya while. Karena 2 hal yang berbeda. Saya baca buku, dia nonton TV. While artinya sementara dia. Sementara artinya sementara, sedangkan gitu ya. Oke, nomor 43. It was raining, they went for a hike. Nah, ini bertentangan, contoh kalimat yang bertentangan. Sedang turun hujan. Gitu ya. Mereka pergi mendaki. Secara logika kan kalau lagi hujan ya kita berteduh ya, nggak mungkin mendaki gunung gitu. Hike itu kan artinya mendaki. Jadi bertentangan di logika kita. Jadi sesuatu yang bertentangan di logika kita pakainya although. Jadi jawabannya yang nomor 43 adalah although. Pokoknya hal yang bertentangan di logika kita pakai although. Contohnya misalkan dia sakit tapi dia pergi sekolah, itu kan bertentangan. Harusnya kalau lagi sakit istirahat, bukan pergi ke sekolah.
Atau misalkan dia lapar tapi dia tidak makan, itu juga bertentangan. Jadi kita pakai oldoh. Sesuatu yang bertentangan ya, sesuatu yang bertentangan kita menggunakan oldoh. Tapi kalau sesuatu yang menjadi sebab akibat tidak bertentangan, maka kita pakainya because. Contohnya, dia makan karena dia lapar. Ya, dia makan ya karena dia lapar gitu. Jadi tidak bertentangan. Menjadi suatu sebab akibat. Kemudian ada apa lagi? Oh iya, di sini kita membahas tentang figurative speech. Nah, figurative speech itu ada banyak. Figurative speech itu dalam bahasa Indonesia artinya majas. Nah, di sini Bapak coba kita perhatikan ya. Di sini ada majas personification, hyperbole, simile, and metaphor. Personification itu majas yang menyerupai manusia, sifat manusia ya, yang dilakukan oleh benda atau non manusia, benda ataupun hewan. Di sini angin berbisik, membisikkan rahasia kepada angin membisikkan rahasia kepada atau melalui pepohonan. Nah, angin kan tidak bisa berbisik, yang bisa berbisik itu manusia. Nah, jadi kalau ada benda selain manusia yang melakukan sifat atau pekerjaan seperti manusia, kita sebut sebagai personification. Jadi ini jawabannya personification ya. Kalau hyperbole itu yang melebih-lebihkan. Misalkan, saya udah ngasih tahu kamu ribuan kali tapi nggak ngerti aja. Itu kan terlalu berlebihan. Ngasih taunya bukan berarti ribuan kali juga gitu. Maksudnya ribuan kali di situ banyak banget. Maksudnya udah ngasih tahu berkali-kali gitu. Berlebih-lebihan. Bukan berarti dia ngasih taunya benar-benar 1000 kali, bukan gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, kalau ini I have told you a million times. Saya udah ngasih tahu kamu jutaan kali untuk membersihkan ruangan kamu. Bukan berarti dia ngasih tahu atau nyuruhnya sejuta kali, bukan. Maksudnya sejuta kali itu hanya melebih-lebihkan saja. Artinya dia udah ngasih tahu sering tapi dia tetap tidak membersihkan ruangannya. Nah, ini masuk ke dalam hyperbole. Kalau ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini kalau nggak salah, ini metafor ya. Atau simile, Bapak lupa lagi. Nanti akan kita bahas lagi ya. Kemudian stanza itu bait. Nah, di sini ada berapa bait? 2 ya. Berarti jawabannya 2 stanzas. Nah, rhyme itu rima. Biasanya ada ABAB, AABB gitu ya. Nanti kita bahas rima tersebut. Kalau di sini rimanya itu Lady Green Flowers Queen, berarti A B C A B C B ya. Oh ya, A B C B ini berarti jawabannya. Kayak gitu aja ya. Sekian pembahasan Bapak tentang pretest kemarin. Silakan Anda catat hal-hal penting dalam video ini. Kemudian sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya di kelas. Nanti akan kita bahas lebih detail. Terima kasih. Thank you for watching. Thank you for listening to me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.